Kalau kelakuan lebih minus mana yang berdua? Kenapa? Kalau Pade, kelakuan Pade. lebih minus siapa? No comment. Pade lah, cuma dia nahan-nahan aja sekarang. Nggak enak Kadang sama sih aja. cucu, katanya gitu. Nggak tahu kenapa dia begitu kenal saya, nggak tahu lagi. Langsung cocok. Deket banget. Ini episode yang paling susah saya pikir ya apa untuk didatangkan berdua. Dua legend. Satu masih agak muda, satunya senior banget. Pade Indro. Udah 2 kali datang ke sini ya. 2 kali. Dan anaknya Tora. Ini pakai seragam lagi, ini bagian atau apa sih ini? Ini aja pengen minta pengakuan bahwa kami kayaknya Thompson and kembar gitu. Thompson and Thompson. Tapi percaya nggak? Ya. Ini nggak tahu kebetulan, itu boleh ditanya sama istrinya. Ini yang merhatiin istrinya dia. Apa? Nggak tahu. Kami kan sebintang ya. Oh, sebintang? Iya. Oh iya? Bintang. Jadi Banyak banget samanya kan? iya, jadi kalau lagi tidur, walaupun misalnya saya di sana ngeletak kayak ketiduran, posisinya pasti sama. Kita lagi promo gitu, waktu kemarin tuh kita promo warkop sama-sama. Saya tidur, misalnya tidur gini. Ini juga sama? Saya Begitu di ngeliat ke sana, saya Om Indra juga gini gini. juga, gayanya sama. Jangan-jangan Itu kembar kali ya? berkali-kali. Dan itu Kembar yang berkali-kali. lahirnya terlambat kali ya? Iya. Jadi saya mulai curiga sama bapak saya. Ditanya udah gak bisa ya? Bisa udah nggak ada. Bisa nanya dengan ibunya Tora dong sebenarnya. Nggak tahu kenapa. Jadi, Senangannya banyak sama. sama. Kesenangannya apa? Semua Motor, sama. kita Oh, ya sama motor. Sama-sama begini sekarang Iya. ya. Sama-sama ada tato ya. Iya. Iya. Gila loh. Dan sama-sama ngetop dengan memerankan jadi orang Batak. Iya, Iya. betul. dong. Iya. Iya. Iya, betul. Padahal emang Batak nggak ada hubungan sama sekali. Padahal nggak ada hubungan. Gak ada batak-bataknya padahal kita. Untung zaman segitu ya. Iya, Kalau iya. sekarang bisa digebukin sama orang Batak. Jadi orang Batak dulu lebih pemaaf ya, lebih lucu kali ya, lebih bisa nerima daripada gue dengar cerita Boris dituntut oleh orang Batak yang lain gara-gara joke Batak Iya, ya. prihatin juga tuh. Iya. Prihatin. Iya. Nggak tahu ya kenapa kita nggak ada itu. Bukan orang Bataknya kali, cuman ini komedi kita juga mungkin jadi lebih ke sensi kalau sekarang kali, Mas. Iya, orang jadi sensi. Kalau dulu Termasuk kan orang nggak, Batak sekalipun. Orang lebih terbuka Iya. dulu, lebih ketawa, Ini lebih joke-nya dia ya. santai. Kita tadi udah bahas di luar. Dulu dia bilang kalau orang Batak sendiri Sendirian solo dia menyanyi lah dia. Menyanyi. Berdua Berdua catur. mencatur. Ah. Ya. Bertiga Bertiga tetap nyanyi lah, Trio. trio. Macam trio The King dulu kan. ambisi, kata. ya kan ya. Ambisi. Ya. Kalau berempat Berempat lebih-lebih tutup jendela rapat-rapat lah. Gitu. dan dulu orang ger ketawa. Enggak ada yang tersinggung. Batak itu justru senang itu. Bercandaan begitu Mereka ya. soalnya kan dibalas juga sama orang Batak itu kan. Kalau Jawa lain lagi, sendiri main berkutut dia. Kan mengurung dia. Berdua. Berdua apa gitu, bertiga cari kutu. Bertiga gitu. Berempat lebih-lebih transmigrasi tahu. Bercandanya Dulu gitu. di warkop itu memainkan Batak tuh nano. Nano. Dan kami merasa perlu Batak itu selalu ada di kami. Gitu. Kenapa? Sehingga saya disuruh bantu. Nggak tahu kenapa waktu itu Mas Kasino kan yang mutusin gitu-gitu. Oh, Mas Kasino. Termasuk Bagi Badil. casting. Termasuk Rudy Badil. Badil. Iya. Oh. Atau si Indro deh suruh bantuin. Karena dulu Bataknya 2. Iya. Bang Joni, si Nanu, sama Iya. Poltak saya. Kalau di siaran. Ya udah saya terpaksa Kan harus. dua bukan Batak ya. Dua-duanya bukan Batak. Dulu Mas Nanu itu dianggap Batak banget sama orang Batak ya. Dia ketakutan. Dia ketakutan. Saya ingat bener kita pertama main di apa namanya? Ada kayak timnya. Tapian Daya. Tapian Daya. Aku tahu ya itu. Tidur pun di situ kami. Tapian Daya, Iya. terus? Datanglah 2 kot itu kan, orang-orang Batak itu kan. Opung-opung segala macam. Buku tuh bawa orang tuh, ini orang Batak nih. Diwakili orang Batak itu. Gitu dulu datang. Diajak ngomong Batak. Orang udah pakai sarung gitu. Si Nanu bilang, "Iya, Pak. Kau yang dari Batak ya?" "Iya, Pak, bener." Udah Betawi dia. Udah takut. "Kau Batak aja apa kok?" Gitu. "Enggak, Pak, sumpah saya orang Betawi, Pak." Aduh. Dan beberapa tahun kemudian Tora memainkan Nagabona. Nagabona. Sebuah tokoh Batak juga yang luar biasa ya. Arisan dulu, Arisan Batak juga tuh. Warisan juga di Arisan Batak. Tapi meledaknya di Nagabonar ya. Bataknya, ya. Oke, jadi dengan dulu kan Deddy Mizwar juga memainkan peran Batak sebagai Nagabonar ya. Betawi Jadi, juga padahal. Betawi juga itu. Betawi ya luar biasa. Jadi apa waktu memerankan tokoh naga dulu naga kalau nggak salah ya.
Itu eksplorasinya kayak apa, Tora? Dulu kan belum zamannya kayak sekarang internet gampang kan. Pas meranin itu saya juga dengar-dengar teman-teman yang ngomong Batak, wah beda nih Bataknya sama Bang Deddy. Kalau Bang Deddy tuh dia Melayu kali ya Pak dia. Dia tuh lebih Dia tuh sebetulnya lebih ngayun, Batak Medan. nyanyi. Batak Medan. Batak Batak Medan, Medan. jadi Kayak- mendayu-dayu. Iya, mendayu-dayu kayak Kalau berpantun Batak gitu. mungkin lebih ke apa ya? Keras gini ya. Hah? Lebih Ya, kalau keras Bataknya itu tuh ngomong. Batak Toba, karo. Karo. Jadi Lebih lembut. iya, kemana rupanya? Kemana rupanya? Gitu. Iya. Gitu. Sudah kubilang kau jangan tempur, ya kan? Gitu. Matilah kau dimakan Matilah caci. makan. Tempur. Ikut juga bertempur kau. Matilah Gitu, kau dimakan cacing. Nah akhirnya aku ngikutin Bang Deddy aja. Oh gitu. Diajarin juga sama Deddy? Enggak, Bang Deddy. aku dengerin Bang Deddy aja tiap dia ngomong kayak gimana, wah kira-kira gue ngikutin. Kalau Deddy. saya bisa logat Batak itu karena saya di STAN. Kami dulu satu angkatan 400 orangan, itu hampir 70 orang Batak. Batak semua. Tiap hari jangan Jadi kalau ke bawah nyanyi ya? lebih paham Ke aku bawah dari ya? Batak-Batak itu. Aku posting terakhir di Bangkok di tuk-tuk aku nyanyi saya Anjumau. Makanan sehari-hari punya itu. Tapi memang Batak selalu pegang, selalu dominan. Walaupun dia udah nggak Batak. Jadi Emang ada orang yang berhenti jadi Batak? Oh, aku di kampus dulu Iya. seangkatan ada kami namanya Tompul. Tompul. Bagaimana nggak orang Batak ya kan? Tapi sama sekali bahasa Indonesia pun susah dia. Enggak gitu Mas Indro. Tapi kerasnya keras Batak, tapi Jawa dia. Enggak gitu Mas Indro. Itu semua ada alasannya. Orang Batak tuh. Tompul namanya. Apa dari sekolahnya di Jogja. Berubah. Ada orang Batak ke Jakarta yang nggak mau ngaku Batak lagi sudah nggak ketaranya Batak Sudah tuh ya. nggak ketaranya sudah. lagi. Iya. Kita kentaran deh, Batak kurang teh. Oke, ini Hello Ghost apa sih? Hello Guys itu sebuah film, Aha. adaptasi dari Korea lagi. Oh, kayak Miracle. Iya, Seperti remake. Miracle, tapi ini Miracle kan berdua juga mainnya. Main Ya. juga kita. Oke. main berdua. Makanya meledak. Iya betul. Amin, Iya ini betul meledak lagi. juga ya. Amin. Amin. Ini Hello Ghost juga seperti itu, tapi memang genrenya Jadi adaptasi drama dari komedi. film Korea? Iya, Tapi ini komedi? sebelum Miracle. Jadi jauh Aslinya sebelum yang di Miracle. sana. Kalau nggak salah 2013. Film atau series? Ya? Dulu di sana film atau Film. series? Film layar lebar. Meledak juga sama kayak Miracle. Cuma memang belum ada yang mengadaptasi ya. Ini kita kami yang pertama. Eksperimen lagi ya? Ya, kemarin Miracle kita negara ke-7 mengadaptasi. Iya, ada Turki, Ya, mana-mana ya. ada Pakistan, Ada Pakistan. Filipina, banyak. Filipina. Norwegia ternyata juga. Dulu Miracle berapa juta penonton ya? Hampir 7. Hampir 7 apa hampir enam Ingat ya? aku. Hampir 5 kali. 5 kali. Hampir enggak 5 lebih. Masa lebih ya? 5 sekian. Ini tega-teganya bikin orang nangis. Ini juga. Oh ini bikin Ini nangis juga. juga. Bayangin komedian bikin orang nangis. Ini kemarin anak saya nonton, dia bilang, wah ini lebih Akan meledak. dapat dibanding Miracle, dia bilang gitu. Saya kalau ada komedian bikin nangis tuh dulu ingat Bagio, ya. Bagio, Bagio. apa Sangguru. ayah, Sangguru. Sangguru, iya. Orang selucu itu Iya, tiba-tiba bener. berperan jadi guru kita nangis. Guru Ini yang- kurang ajar ini. aduh. Udah longsor. Sangguru itu banget. nyari di mana filmnya ya? Saya nonton tuh dulu tuh, lagi nonton Om Bagio, ini lucu, nangis kita juga Oh, nangis. itu semua orang kaget Keren ya. banget. Keren banget. Dan ini lagi nih. Ini kalau berhasil terus kayaknya nanti stereotyping ya. Jadi kalau ada Bisa bikin orang lagi seperti suruh Indro aja berhasil komedian Pade. Itu sama dia, sama Tora. Gue dengar kalau bukan, tapi nggak harus jadi bintang utama kan ya. Enggak. sekarang Yang sih. meledak nggak bintang utama kan. Yang Kalau di meledak di Kalau di Falcon sekarang. nih ya kita waktu Di itu main Falcon. jadi bintang utama kita nggak meledak Pak. Meledak, ya. Cuman kalau di belakang meledak terus kita. Jadi nggak apa-apa. Enggak dong. Warkop DKI Reborn lu bintang utama. Oh iya bener. Meledak paling Oh, meledak. iya, Meledak itu. Lupa. Dulu berapa? Lupa. 7 juta, 10 juta ya? 7 juta. 7 juta. Kalahnya cuman yang KKN penari aja Iya. ya. Iya. Wah gila ya. Jadi nggak apa-apa, nggak bintang utama, yang penting honornya. Itu. Kementerian Honor meledak. Tor, apa yang lu pelajarin dari Pak Indro? Supel. Dia tuh orangnya apa ya? Kalau istilah anak sekarang asik.
Asik. Gitu. Padahal udah tua ya. Iya, itu yang saya Usia pelajarin. berapa? 30 berapa, Om Indro? Saya 36. Iya, Ulang tahun nih sekarang nih. Ulang tahun. Hari ini ulang tahun dia nih. Selamat ulang tahun. Semoga Dia 2 tetap hari lucu lagi. ya. Oh gitu? Tanggal 10 dia. Oh, dua bulan Beda nih? tipis. Iya. Semoga istilah beliau itu, Pak, tetap kompor gas. Tetap kompor Kompor gas. gas. Terus. Apa lagi yang dipelajarin dari Om Indro? Apa ya? Menurut lo? Apa ya, dia ya gue sih ngambil dia santainya aja lah, santainya. Terus dia seneng, kadang ngotot tapi ngototnya di jalur yang benar gitu. Terus apa ya, banyak lah kalau dia nih, idola saya. Idola. Ini. Gak banyak orang tua yang bertahan ya, dan disenangin oleh anak-anak. Iya, kalau ketemu sama istri saya suka cium-cium istri saya. Oh, tuh. Wah, kelewatan Bener kadang itu. nih. Ya kadang sama yang tua hormatin. Kadang-kadang nggak mau hormatin yang tua. Baru ketemu baru meluk. Dia di mana? Meluk kan juga bukan gue sendiri kan, kami saling peluk. Terus bini gue tuh, bini gue. Hormatin orang tua dong. Itu cerita orang Batak dulu ada juga, yang dia sur kali dengan mantunya kan. Ya marah kan mantunya, dia bilang, kau dulu barang istriku kau teteh-tetehin, tidak ada masalah. Kau susu kau pegang-pegang pun aku tidak protes. Sekarang aku cuma peluk aja. Aduh. Om Indro, apa sih rumus kok bisa bertahan? Ya masuk di stand up comedy, film tetap laku, tetap lucu gitu, apa sih? Saya kalau ditanya kayak gitu malah nggak tahu Bingung apa jawabnya. resepnya. Tapi gini, saya percaya betul bahwa saya di berkesenian ini anugerah gitu. Dan saya harus berterima kasih dengan ini yang saya pelajari dari Warkop. Saya harus berterima kasih dengan laku. Ya. Laku itu apa sih? Perilaku, Perilaku, bukan dengan ucapan gitu. attitude ya. Attitude, bukan, Nunjukin. tapi dengan perilaku. Saya selalu bersyukur dan saya selalu belajar. Karena menurut saya kesenimanan itu tidak ada tingkat kelulusannya. Iya. Dan menurut saya itulah cara kami mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Termasuk tahu diri kalau muncul Oh, talent-talent baru ya. Haruslah. Artinya gini, Ya. kalau itu kan dihubungin sama Islam ya. Iya, ya. Kalau nanti kita nggak ada, salah satunya kan ilmu Ya. yang bermanfaat. Yang Karena saya dengar ini juga statement dari Parto. Parto juga hebat ya, usia segitu gitu. Iya. Saya nggak tahu, Parto ternyata lebih tua dari gua. 60 sekian ya, dan dia Iya. tetap ini. Dia bilang itu, kita harus tahu diri. Dulu kita di stage yang mana, kita sekarang ada di belakang gitu. Iya. Dan itu nggak gampang ya, Iya. butuh keikhlasan. butuh sih. keikhlasan. Iya. Tetap. Dan keikhlasan itu susah. Ya, Lebih susah lagi kesabaran. sabaran ya. Kayak gitu. Jadi itu sih sebetulnya. Oke, kita balik ke Hello Ghost, ini cerita tentang apa sih, Tora? Itu dia apa ya Pak? Jadi ini ada satu sosok nih, satu pemuda namanya Krishna. Dia itu apa? Yang main siapa? Onat ya? Onat, yang main Onat Dio. Nah, dia itu stres lah, pokoknya stres lah nih orang nih, sampai mau bunuh diri. Berkali-kali dia nyoba bunuh diri, gagal terus. Makin stres lagi. Sampai akhirnya dari kegagalan itu dia sampai bisa ngelihat hantu. Karena dia Itulah. udah katakanlah mati suri kan. Mati Pas suri, mati oke. suri Oke. jadi dia bisa ngelihat. Oke. Terus? Dia ngelihat hantu, dan hantu-hantunya itu kita yang mainin. Nah, nanti cerita-ceritanya akan muncul dari situlah, kepanjangannya dari situ. Gitu. Yang jadi hantu siapanya? Saya, Om Indro, Indro. Hesti, sama Ciara Brosnan, anak masih kecil. Ada SD. Ada istri. Hesti ada. Konyol Itu banget. manusia berarti. kurang ajar. Cantik, seksi tapi kurang ajar. Kurang ajar, ya. Hiburan kita juga pada dia pas lagi syuting. Banget. Jadi Dia tuh sehari-hari ngelucu. Kayak Taufik Sabalas. Oh, itu Nah, ya? dia sehari-hari kayak Cewek, gitu. ya. Sehari-hari ngelucu. Ada aja lagi diam baru bangun tidur. Dia udah masa begini. Grrr, kita ketawa. saya mau Om Indro kadang kita karena udah sering kerja film bareng, kadang ada berdua aja diem-dieman aja kita udah seneng gitu ya. Muncul lagi si Hesti ini, waduh, ada aja lah kelakuannya lah. Celakanya cantik lagi. Iya. Cantik, seksi. Cantik, seksi. Lucu-lucu parah. Ini kombinasi perempuan yang jarang lah ya. Yang kurang ajar ternyata Vindes. Kenapa? Dia yang menghasilkan itu. Ya. Ya kan? Kami cuma menghasilkan bidadarinya Warkop yang digemari aja. Iya. Tapi kalau dibilang tangkas kalah lah sama Sama SI. Iga, ya. Ya kan? Luar Ini biasa. kurang ajar Vindes. Nggak boleh nyaingin Warkop. Tayang 8 Mei.
11. 11. 11 Mei. 11 Oh, oke. Mei. Sutradara siapa sih? Namanya Indra Gunawan. Indra Kobut, Kita biasa nama kerennya. panggil Indra Kobut. Oke. Karyanya apa sebelumnya? Maaf saya nggak kita terlalu- cari dulu ya. Coba kamu googling dulu. Apa sih? Ini mah Falcon. Falcon. Kayaknya kalau Falcon itu Subuh. apa? Cinta Subuh. Oh. Apa? Asmara Subuh kali. Iya, pokoknya itu yang dari novel yang kuat itu. Siapa? Get Married dia. Oh, Get asisten sutradara dia. Oh, Get Married. Doa Keren. yang mengancam perempuan berkalung sorban masih Astrada. Oke. Astrada. Mandi sutradaranya. Masih muda. Masih muda. Di Falcon kan gitu. Hebat ya. Kayak bangsa Salam untuk si Bos Navin ya. Iya. Dia punya idealisme tersendiri, Ya. dia juga pengusaha gitu. Dia bisa Ya, kemarin baru rilis Buya Hamka ya. Semoga kita berdoa Aduh. banyak ditonton karena milenial saya yang nonton ini anak-anak Gen Z, tolonglah nonton Buya Hamka. Jadi ini memang film sejarah, ini tokoh yang luar biasa. Salah satu idola saya, idola orang tua saya. Jangan kenal Yusuf Hamka doang. Yusuf Hamka itu adalah anak angkatnya beliau. Karena yang mengislamkan adalah Buya Hamka, seorang tokoh. Wah, luar biasa. Dan penulis Dan termasuk Buya Hamka itu yang mendukung PT ya. ya, Persatuan Islam Ya, ya, Tionghoa ya. Indonesia. Tionghoa, ya. Dia yang mendorong. dan tokoh Muhammadiyah juga lah. Iya. Tokoh Muhammadiyah dan sastrawan, Budayawan. karyanya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk udah jadi film dan Di Bawah Lindungan Ka'bah. Ya, wah luar biasa. Jadi terima kasih Bos Navin. Kali ini ya memang genrenya macam-macam ya. Iya. Jadi ini komedi. Komedi. Penulis skenario siapa? Alim Studio. Oh. Itu penulis skenario-nya Miracle juga. Iya. Berapa lama film ini dibuat? Jadi Ini agak ini lama film kita karena- syuting 2,5 tahun yang lalu. Oh, oke. Kepotong pandemi kan. Kepotong pandemi. Akhirnya kita baru tayang sekarang. Waktu syuting juga sempat gitu, Mas. Lama. Jadi pas kita lagi syuting tadi kita udah ada set, misalnya setnya di Monas atau setnya di mana gitu. Tiba-tiba pandemi lagi kan, Oke. mulai mau naik. Akhirnya kita semua buat di studio. Ada tunggu karena nggak dapat izin di sana, izinnya dicabut, kita di studio buat dulu Bikin set. Gitu. Jadi selalu kita nunggu itu. Tapi artnya Frans Paat. Waduh. Itu Frans Paat. keren banget One lah of the pokoknya. One of the best. Ya. One of- Art director yang kita Miracle punya juga di kan? Indonesia. Miracle juga ya. Miracle juga dia bikin penjara Iya. di studio, di Miracle juga bener-bener banyak di dibikin studio, penjara semuanya. Gila ya Om Navin ya. Buya Hamka juga lama itu. Udah Lama. berapa tahun yang lalu. Saya baru kaget kalau nggak salah Vino itu ditawarin dari tahun 2017 atau Iya. apa gitu. Lama itu. Sampai terlaksana sekarang udah filmnya panjang gitu. Buya Hamka itu handicapnya gede banget. Oh iya. Tantangannya di Mesir, diusir-usir Iya. ya, di ini segala. Nanti kita akan lihat. Dan saya dengar dari Vino sama DP, dia kan pakai make up tuh. Iya. Iya. 6 jam tuh masangnya. Iya. Betul. Prosthetic. Pengorbanan yang luar biasa. Tapi ya nggak tahu ya, saya sebagai Ya. seniman ya kami ya keren sih, keren banget. Oh, keren Bener, banget, keren keren banget. banget. Keren Saya banget. berharap film ini akan jadi film referensi sejarah ya. Ya. Dan jangan lupa Buya Hamka itu terkenal sekali di Malaysia ya. Kita berharap penonton di sana cukup banyak. Jadi kalau ngelihat film nasional sekarang, apa Om Indro ngelihatnya gimana ya? Saya pikir justru sekarang banyak kemajuan film nasional. Dan udah bisa mengalahkan Hollywood ya? Iya, begini. Kalau dulu, mohon maaf ya, dulu kita harus diproteksi betul. Sehingga dibuatkan kan film Asosiasi Film Amerika, Asosiasi Film Asia Non Mandarin, Ya, ya, gitu, segala. Semua. Dan itu semua memprotek kita. Ya. Mohon maaf, ketika kemudian ada keluarga penguasa kita masuk ke situ, mulai hancur itu. Karena memang kita terbiasa diproteksi, Pak. Kayak gitu ya, mulai hancur sampai dengan ya Warkop 95 terakhir, film Warkop berhenti, selesai film nasional saat itu kan. Baru ada lagi, mulai genre-genrenya Pasir Berbisik, apa segala punyanya Mas Garin, segala macam. Ya itu gitu, jadi kalau saya kepengen bilang bahwa, bilang bahwa kehancuran film nasional waktu itu memang karena tidak terproteksi. Dua, sarana prasarananya dihancurkan untuk film yang bukan film nasional. Karena film nasional menengah bawah. Ya, dibikin, maaf, yang di mall-mall itu, ya kan, itu semuanya kan menengah atas. Ya. Bioskop
Bioskop-bioskop kayak gitu. bioskop kampung habis. Hilang. Dihabisi untuk mall, untuk ini, untuk Iya. itu. Kalau masih Cineplex ya, oke. Ya, habis gitu. Terus kemudian masuknya digital, Mas Ya. Helmi. Ya. Masuknya Pasti, digital pasti. selesai itu semua orang pada pindah ke TV. Ya. TV kemudian ada RCTI, ada SCTV, Indosiar, Ya. kayak gitu. Apalagi sekarang ada OTT ya. Iya, ada sekarang lebih Netflix, lagi ada OTT. video.com. Iya. Nah, menurut saya untuk film Indonesia begitu banyak permintaan Ya. layar lebarnya, tapi begitu banyak juga OTT-nya. Ya. Mas, jangan salah, Mas. Ya. HBO itu berburu film Indonesia. Mas. Ya. Iya mau buka di sini kan lagi mau Iya, buka. termasuk HBO saya Indonesia. sempat bikin OTT dan nggak main-main. Budgetnya pun nggak main-main ya. Anak rantau, kami syuting sebulan di Sumatera Barat. Itu gila. Ini Apa? anak rantau yang film dulu ya? Sinematografinya yang bikin juga Yudi Datau loh. Wah, nggak main-main. DOP-nya? DOP-nya. Wow. Itu jadi sebetulnya kalau menurut saya untuk film nasional sekarang jauh lebih baik daripada zaman kita dulu, Pak. Iya. Terutama adanya digital ya. Kita sekarang main juga lepas banget, Iya. suaranya langsung. Dulu kan kita selepas-lepasnya kita harus lepas lagi dengan suara kita mengisi suara. Tapi Sekarang direct sound. direct, semua direct. Wow. Kayak gitu. Tora ingin menambahkan? Enggak. Ya gitu loh. Honor sama nih gue denger. Enggak, kalau saya senang film-film abis pandemi itu berasa beda deh. Apa bedanya? Lebih bagus. Habis pandemi itu lebih bagus. dipikirin Mungkin ya? karena ada waktu untuk ngeditnya kali ya. Jadi kan pas pandemi kan kita nggak sempet puter-puter film tuh. Jadi ngeditnya jadi bagus, ada waktu gitu. Dan muncul sinias-sinias baru ya. Sekarang iya, makin muda, lama makin banyak. gila ya. Jago-jago. Kita dulu kan namanya itu doang tuh yang tua-tua itu. Sekarang gila ya. Saya di Jago-jago Falcon semua. jadi kenal sineas baru yang hebat gitu kan. Itu baru di Falcon. Dulu kan kalau yang namanya apa PH yang hebat gitu, ya pasti kan yang terkenal kan sutradara. Sekarang kayak di Falcon gitu, tiba-tiba saya dengar Indra Gunawan, saya main dengan dia kayak gitu. Bahkan mungkin kalau dulu sama sutradara, sama kameramen kita nggak berani apa-apa ya, apalagi ngintip-ngintip itu. Sekarang kan ada monitor. Kita dulu ngintip, waduh, bisa dibatalin kontrak kita. Nggak boleh. Nggak boleh. Dulu haram Itu ngintip etika. gitu. Oh jadi cara membuat pun sekarang udah berbeda. Beda-beda. Sekarang gitu, misalnya sama Anggi, saya lolo gue, dia lebih muda dari saya. Cair Dan aja ya? tetap berjalan baik gitu loh, kerjasamanya. Tetap saya akui dia sebagai sutradara, saya tetap menghormati dia sebagai sutradara. Indra Kobut gitu. Dia mainnya sama keponakan saya. Main sehari-hari. Iya sehari-hari dulu SMP. Sekarang SMA. nggak direct Pak D? Sekarang ada direct saya. Dan kami lebih profesional gitu. Saya mengakui dia sebagai sutradara saya. Tidak ada batasan usia. Nggak Iya. ada. Sekarang lebih Menyenangkan. Tiba-tiba gue nonton nangis, ketawa, ngeri-ngeri sedap ya. iya bagus. Iya. Gila Bagus itu. banget itu. Iya. Gitu loh. Benar, Bagus benar. itu menyenangkan. Cuman dia aja yang ada kurang ajar. Ini memang nggak mau belajar anaknya. Kenapa saya? Anggap saya yang lebih tua gitu. Ntar gua anggap lu kenapa sih lu beda-bedain gua gitu. Kalau kelakuan lebih minus mana yang berdua? Kenapa? Kalau Pade, kelakuan Pade. lebih minus siapa? Pade lah, cuma dia nahan-nahan aja sekarang. Nggak enak Ada sama usia, cucu katanya gitu. Nggak tahu kenapa dia begitu kenal saya, nggak tahu lagi. Langsung cocok. Deket banget. Terus terang istri saya sakit sampai meninggal. Yang hampir setiap malam menungguin dia sama Mika. Wow. Lagi nganggur soalnya. Dan ketika- Apa lagi Waktu itu lagi nganggur. Lagi Jangan nganggur bangga kan dulu. kurang ajar. Lagi nganggur aja lu kayak ke gue ya nyembah dewa. Dan ada satu istri saya salah satu. Almarhumah Pesan dia, ya. Jagain mereka. Berdua ini. Nggak jelas gue jagain apa. Gue jagain orang kayak gini. Ngapain? Jadi saya bilang, jagain dia. Jagain Tora mah berat banget lah. Anak baik. Ya Allah. Apa begitu bayangin. Tora juga nggak begitu ke Tuhan Pade. kenapa sih ngirim dia nih? Aduh, ya Allah. Untuk dijagain. Best friend nih, bestie sekarang nih. Usia beda berapa sih? Beda. Dia, lu 7, Beda 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun. Luar biasa Saya manggil banget dia ya. tahu nggak? Apa? Bro. Andro. Saya panggil dia Indro. Dia panggil saya, apa sih lu? Pade. Pade.
Tora memainkan karakter Indro di Warkop Reborn kayak apa ya? Susah setengah mati. Di mana susahnya? Muka kan beda sebenarnya, ya kan? Beda, semua juga kita beda beda, muka. Cuman kalau Vino Ukuran nanya, juga beda lah ya. Iya. Beda, terus kalau Vino nanya sama Pak De Indro, Pak De, kalau Om Kasino dulu gimana? Oh, Kasino mah nyeletuk aja pokoknya. Lucu nggak lucu ntar belakangan gitu. Oke. Kalau Abi nanya, kalau Om Dono itu gimana sehari-hari? Kalau Om Dono banyak main ekspresi dia. Oh ya gitu, apa? Oh ya gitulah pokoknya lah, pakai ekspresi. Lah kalau Om Indro gimana? Itu dia tuh, gua nggak pernah ngeliatin gua. bener dong. Dia kan bukan narsis juga orangnya. Lu gua masih ada, lu lihatnya Gua sendiri. nggak tahu gua gimana gitu. Terus suruh mainin orang yang karakternya ada, kan susah ya. Karakternya ada. Bahasa Orang Bataknya suruh juga main beda lagi. karakter, orangnya ada. Iya, orangnya ada. Terus Bataknya Padi kan beda nih. Bataknya dia waktu itu bilangnya apa sih? Jadi BTL. orang Batak asli gitu ada di Jakarta. Orang Beda, Batak. ada orang Batak yang ada di Medan. Beda lagi. Ada lagi orang Medan yang karo. Jadi banyak lagi, banget iya, Batak iya. itu. Ada Mandailingnya. Dulu kan kebetulan Warkop kan kepengennya nggak ada celah untuk, dulu kan kita against itu ya. Jadi takutnya memang dimainin. Kita nggak membuka celah itu, kami juga didampingi ahli dialektika. Siapa dulu? Ada anak temannya Badil kalau nggak Badil, salah. ya? Oke. Iya, jadi Oh, kalau dijagain? Batak kenapa? Iya dijagain. Kenapa orang Batak ngomong kayak gini? R-nya jelas apa sekali. Itu sifat etnis. Oh. Jadi itu ada hubungannya dengan Linguistik budaya, kayak ya? gitu. Linguistik. Tiba-tiba ini Bataknya beda lagi. Ini kau Batak mana ya? Iya. gitu. Akhirnya saya ngambil kesimpulan, udahlah daripada saya yang ngikutin Om Indro aja ngikutin saya. Gua udah duluan. Jadi gua nggak susah actingnya. Om Indro ada komplain nggak dengan Tora memainkan karakter Indro di Warkop Reborn? Saya sebetulnya nggak komplain, tapi akhirnya saya tahu bahwa Tora ngelihat saya, bukan ngelihat saya di Warkop. acting. Di Ternyata acting. saya juga kebawanya ke situ lagi. Iya, siaran. ternyata. Jadi Tora tuh ya Indro sehari-hari banget. Bukan Indro di film. Termasuk kelakuannya. Termasuk oh, jadi ke sana ya. Mancing aja Cayono. Terus. Ya iya, saya tuh nggak benar seperti Tora bilang. Saya mungkin bisa bercerita soal Dono. Ini gini, Dia dia lihat orangnya kayak soalnya. gini, dia kaya dengan ini. Mas Iya. Dono tuh gesturnya kaya Oke. banget, kaya benar. Mas Kasino dia orang yang nggak terlalu paham bahkan mungkin soal film. Oke. Tapi dia begitu santainya di film, dia punya teori sendiri kayak gini kayak gitu. Saya bisa cerita gitu semua. Tapi mengenai saya kan nggak bisa cerita. Makanya saya bilang Setengah mati. aja. Makanya dia ikutin ya. Iya, Ikutin gaya-gaya. Di Hello Ghost perannya dua-duaan tuh. dua-duaan tuh. Apa yang dimainkan sih di Nah, ini Karakternya? agak susah sebetulnya di Hello Ghost. Karena kita tuh sebetulnya interaksi kita cuman sama Onat. Walaupun kita ada berempat di belakang, satu Oke. sama lain kita nggak berinteraksi. Oke. Wah itu ternyata berat banget Mas. 1 scene, 2 scene, 4 scene kita oke lah. 5 scene kita udah bingung mau ngapain. Ini udah dipegang tadi nih. Megang ini udah ngapain lagi gitu. Iya benar. Ternyata acting nggak ada dialog tuh lebih susah dibanding Ternyata. yang ada dialog. Oh, dia Iya. dialognya minim banget. Minim. Jadi dialognya hanya terjadi ketika misalnya saya mempengaruhi Onat. Interaksi dengan orang. Interaksi Oke, dengan oke. Onat. Dia juga gitu. Dan lebih banyak gestur. Jadi lebih banyak yang ini. Kita ngajarin Onat, nih kalau gue jadi ini, gue gerakannya gini-gini. Kayak gitu. Walaupun sebetulnya kita nggak bergerak itu. Kayak gitu. Tapi Onat harus mewakili kita di situ. Mewakili, nama saya Kuatno. Kuatno. Harus mewakili Kuatno di situ. Kalau Tora? Sama. Bima namanya. Bima. Si Bima. Jadi harus mengikuti Bima. Jadi kalau merasuk, Onat harus agak sulit sih buat Onat. Nggak pernah satu frame. Satu frame, Selalu tapi- satu. Nah itu kan susahnya kan satu frame. Satu frame tapi nggak boleh interaksi Iya, sesama enggak. hantu. Ini kita bisa jailin nih di sini nih misalnya gitu kan. Heeh. Mau ngeliat ke Pak Dedro, aduh nggak bisa ini sama dia. Tantangannya Jadi di situ seolah-olah sih. kita emang sendiri-sendiri aja. Sendiri gitu. aja. Kayak gitu. Ini skripnya detail atau improve? detail. Detail. Semua ditulis. Ditulis. Ya walaupun Dialog, kita gerakan. berkembang sih di lapangan sesuai dengan apa Situasi. konsep Situasi ya, lapangan, konsep ya. karena bagaimanapun juga nggak bisa kita
Ya kalau di film nonsen lah bilang katanya spontan kayak gini. Kan kita mesti bicara Latihan juga kamera dulu, dari sini itu segala gitu. Oke. Pak De, ya, silakan. Cuman detail banget kalau ini. Karena kan sebetulnya keberhasilan film ini menurut saya ya bagaimana peran dua itu sutradara dan penyuntingnya gambar, Penyunting ya. Iya. editing. Jadi Penting banget editor. pertimbangan tersendiri. Waduh itu banget Jantung. perannya kuat banget itu. Udah berapa film sih berdua main bersama? Eh, Warkop, Warkop 1, 2, Warkop 1 2 terus saya sama dia Miracle. Gila Lundro, Miracle, Gila Lundro. Gila Lun- 5 Ini kali lagi Pak De. 5 ya? 5. 5 ya antara 5 Iya, sama 5. gitu. Nggak pernah ada komplain ya? Setiap tahun ya berarti ya. Ya, Hampir setiap tahun. tahun. Setiap tahun ya. Nggak pernah ada komplain Pak ini Tora ke Pak De. Enggak. Dulu sempat ada komplain. Dia kalau promo makanannya nasi padang mulu, saya belenek kalau banyakan. Jadi dia alasannya saya kurang ajar ya. Ini orang tahu semua satu jorok banget makannya nih. Bahaya nih nggak sehat nih. Padahal dia yang bosan. Wah, kalau udah nasi padang biar orang Jawa juga gua kan ngepel. Itu kan kayak gitu. Ngomong sama anak saya, "Nih anak." Kan mereka kenal, kita saling kenal semua. Wah Pak lu tuh ngomong jorok bener. Wah, serius Bang. Istri saya segala ngomong. Laki lu nih gini. Ya dia mah emang nggak punya ini Kolesterol. kolesterol, nggak punya darah tinggi. Gokil makanya. Kesel banget ya. Nggak ada Komplain sih. tapi. Tapi saya nggak ada komplain sih Pak. Cuman itu doang, makannya doang. Pak De ada komplain ke Tora? Kenapa sih lu kayak gue? Bangga dong, seorang Tora sendiri gitu. Iya Pak. Oh lu, Pak De Komplain gitu. juga. Apa sih lu? Jadi diri lu sendiri lah. Tapi paling lama loh ini saya. Biasa kan kalau peranin film terus Iya, iya. berhasil, nama kita berubah kan. Kayak Quickie Express nama saya Jojo. Arisan diganti nama Sakti. Tapi sering jalannya waktu itu lama-lama balik lagi ke Tora gitu. Ini yang paling lama nih Indro. Kalau kemana-mana, Ndro masih aja. Oh masih dipanggil Indro? Masih. Bahkan lebih dia daripada yang kedua kan ada generasi Iya, keduanya. Padahal kan miripan yang dua itu. Tapi yang sampai sekarang dipanggil Indro saya. Iya. Bahkan saya manggilin Ndro. Gila lu Ndro. Itu dahsyat ya. Udah ungkap gila lu Ndro. Bagus ya itu Dipakai ya. umum ya. Tagline-nya bagus. Itu Gila ide lu, dari siapa sih gila lu Ndro? Kasino. Kasino. Ya, sebetulnya itu bukan ide, bukan artinya nggak ekspresi. Kasino kan selalu gini loh. Maksudnya kayak gitu dia ikutin. Oke. Tapi dia nggak seperti nggak kalau kita kan apalagi berhadapan sama orang lain ya. Kita sesuai senario supaya dia nangkep gitu. Kadang-kadang ada yang clue-nya seperti itu. Kasino nggak. Kasino pokoknya maksudnya begini. Oke. Jadi dia kadang-kadang juga untuk ucapan-ucapan seini, aduh gila lu Ndro. Ya, itu, gitu. Oh, dari sehari-hari itu itu? jadi Jadi ungkap nggak tahu top kenapa. banget lah. Ya, seperti dulu kan ada, emang gue pikirin gitu. Itu seperti itu juga gitu. Jangkrik bos itu kan. Jangkrik bos, Jangkrik iya. bos gitu. Top banget. Warkop. Oke, gue balik sekarang. Apa yang lu kagumin dari seorang Indro Tora? Pak De. Dia low profile, itu aku suka dia. Nih, kadang saya tuh kalau pulang ke rumah tuh suka mikir, gila gue bercanda-bercandaan sama legend loh. Iya, legend Gue loh. bercanda-bercandaan, kadang apa nyela-nyela yang agak kurang ajar ya Pak De. Tak tahu dia kalau kurang ajar. botak gitu saya kadang suka panggil dia gitu. Tak, udah makan belum gitu kan. Sampai rumah, aduh apa gue panggil kayak gitu. Tapi Pak De asik aja gitu, santai aja gitu. Tadi saya mau bilang santai aja selama saya nggak kurang ajar. Itu kurang ajar tadi. Lu merasa itu kurang ajar? Gue juga sampai rumah gue juga mikir, kampret. Kenapa gue kasih sih ngomong gitu tadi? Kenapa gue diemin gitu? Itu sih legowo, gue seneng banget pada itu kayak gitu. Dan bimbing ya? Bimbing banget. Pelajarin. Yang kita pelajarin dari ini kedua kali ya, pada Indro di saya itu adalah attitude. Attitude Sebagai ya. seorang senior gitu, yang legowo, ngebimbing. Ya dan ya udah, kita waktu kasus Warkopi beliau legowo aja lah. Dia. Yang ribut malah penggemarnya. Dia mah biasa Saling aja. serang. Sekarang kan Tapi nggak ada senior sih kalau sama Pak Indro tuh nggak ada rasa kayak wah saya yang ngerasa gitu wah nih senior gua gini cuman Iya.
dari Pade sih nggak ada sama sekali. Itu sih yang pengen saya terapin. Kadang kan itu susah ya. Ya. Kalau saya main sama teman-teman yang mungkin masih lebih muda gitu, kadang saya merasa, wah, gue pernah menang ini, gue pernah ini segala macam gitu. Itu harusnya dihilangin. Nah, itu yang saya lagi belajar juga sih dari Pade. Kalau Pade apa yang dikagumin dari Tora? Atau nggak ada? Dia multi talenta. Talenan ya, Multi talenan. Iya, hampir semua. Kemudian dia lihat aja misalnya sepeda, dia bisa masuk ke ilmunya. Dikulik. Misalnya kayak gitu. Ya. Tukang kulik. Tapi bosanan. Tapi bedanya sama saya itu konsisten itu. Dia enggak, dia bosanan. Bedanya sama saya dia bosanan. Tapi semua apa yang dia masukin, dia pelajari betul dan menurut saya itu penting. Bagaimana saya menganggap hobi saya ini knowledge. Oke. Nah, itu dipakai juga sama dia. Cuman kebetulan saya ini aja gitu. Dia enggak, setiap masuk kemana dia menganggap itu Kedalaman ya. masuk pelajari, dia masuk ke binatang melata, dia pelajari betul ini itu, dia bisa ngomong, dia bisa cerita kenapa begini gitu. Itu sih saya kagum sama dia. Dia orang, buat saya ya, dia orang yang menghargai hidupnya gitu. Gitu ya, Tora? Kalau menghargai hidup sih ya saya ngerasa gitu juga tuh ternyata. Oke, pertanyaan terakhir. Apa yang membuat orang harus nonton Hello Ghost? Mungkin dari Tora dulu. Wah, ini kata anak gua sih. Jadi kemarin kita habis nonton premier, terus habis itu kan kita nanya-nanya, gimana? Aku suka ini nih, dibanding Miracle. Oh iya, kalau saya jujur saya suka Miracle. Oke. Saya suka Miracle. Cuman anak saya rata-rata pada ngomongnya, aku suka ini nih dibanding Miracle gini. Karena lebih solid ceritanya dan lebih nyentuh lah. Aku jadi sayang sama bapak. Miracle juga bapak juga. Ini bapak juga ya Pak dia? Iya. Miracle aku jadi sayang sama bapak. Anak saya yang kecil, aku kangen. Lah orang lu tidur sama gue tiap malam, aku kangen juga gitu. Jadi ya berhasil menyentuh lah film inilah. Jadi genre ini film sedih, drama atau komedi sih? Drama tapi komedi. Drama ada sentuhan komedi, ada sedih-sedihnya juga. Rame lah ini film lah. Nano juga lah. Nano. Kalau Pade, apa yang membuat orang kita harus nonton Hello Ghost? Film ini berbicara mengenai kehidupan yang kita nggak pernah pikirin. Bagaimana ketika orang kesepian, bagaimana kemudian dia tersentuh juga walaupun kesepian. Artinya gini, orang kesepian kan sebetulnya berpikirannya cuma itu aja gitu. Sempit ya? Sempit. Nah, ketika dia tersentuh oleh hal yang lain, kan dia sebetulnya gini, dia merasa dia yang harus orang lain yang harus tersentuh mengenai kehidupan dia kan gitu. Tapi ketika orang yang kesepian tersentuh, itu merubah segalanya. Merubah segala pandangannya apa segala. Dan menurut saya sih ini pelajaran hidup ya. Pelajaran hidup. Jadi kalau dinyatakan sebagai apa sih yang perlu diketahui? Banyak hal yang perlu diketahui dari sini gitu. Kalau menurut saya itu. Ketika kita tidak menjadi diri sendiri. Ketika kita menjadi diri sendiri itu semua dipelajari di sini gitu. Menurut saya. Dan seperti Tora juga. Anak saya laki, temannya si Fajar. Di Miracle dia nggak nangis. Di sini nangis? Nangis. Wah gila. Orang di Miracle kalau jangan nangis Bombay ya? Si Harley nangis di sini, berkaca-kaca. Nangis sampai keluar air mata. Di Miracle enggak. Kenapa emang? Saya suka bercanda. Diinjak sama sebelahnya. Bukan dong. Tapi benar. Dia nangis di sini. Aku bilang ini lebih menyentuh. Ya. Saya nggak tahu ya dari segi apanya dia menyentuh. Tapi menurut saya sebetulnya sama sama Miracle. Iya. Sentuhan-sentuhannya sebetulnya. Cuma Miracle kemudian dihubungkan bagaimana seseorang justru depresi, bukan seseorang yang tidak waras dibuat depresi. Kalau ini orang kita bermulai dari orang yang depresi sampai dengan dia mempelajari kedepresiannya menjadi manusia yang hidup normal dengan baik. Ini agak susah sih kita ceritain karena salah dikit spoiler gitu loh. Ya janganlah. Iya. Endingnya jangan diungkap lah. Agak susah sih diceritain dia banyak. Gak apa-apa, leave it. Biarin kayak gitu. Oke, jadi kalau teman-teman kalau
di Miracle aja kita udah nangis-nangis Bombay gitu. Wow, kalau gambarin ini. Ayo kita hargai karya seniman-seniman Indonesia. Ya, Dan saya legend-legend punya kita. tagline akhirnya. Apa? Ternyata, menangislah sebelum menangis itu dilarang. Warkop banget itu mah. Nggak ada yang lain. Plagiat. Curang banget ya. Plagiat karya dia. Setelah lebih laku ternyata yang sedih-sedih daripada yang lucu-lucu. Oke, thank you Tora, thank you Pak De, terima kasih banget. Terima kasih. Ayo kita nonton bareng-bareng. Ya, kita hargai karya anak-anak bangsa. Itu yang paling penting. Perkara ini adaptasi dari Korea, no issue, karena dunia sekarang adalah tanpa batas. Iya, betul. Jadi ini adalah adaptasi ya, pasti ada penyesuaian. Secara budaya. Tidak ada karya yang original loh di dunia, percayalah, trust me. Anda bisa ngomong wayang ada di mana-mana. Ada cerita Malin Kundang, setting Malin Kundang ada di mana-mana. Anda ngomong Romeo and Juliet, itu ada di mana-mana. Di Indonesia ada ya, di Cina ada. Jadi mari kita hargai, ya menangislah sebelum menangis dilarang. Ya, kita jumpa lagi. Ya jangan lupa ya, 11 Mei udah mulai tayang. Ya, Provisiat untuk Falcon, ya yang selalu menghasilkan karya-karya hebat. Karena karya saya juga pernah di Falcon ya, dulu yang Ambilkan Bulan. Iya. Luar biasa. Ya kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Sukses, Pak. Makasih. Siap. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.